gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian belasan kekala. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Walaupun pada malam hari ini kita masih tetap berada di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah pemuda, tapi biarlah itu semua tidak mengurangi sukacita kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan dipimpin oleh Nyonya Tambeo Langkun. Dan pada malam hari ini, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk kehidupan di hari ini Bapa, kesempatan kami boleh hidup di hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami anak-anak muda-Mu datang di hadapan-Mu, kami mau beribadah kepadamu. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami diberi hikmat, akal budi bijaksana untuk mengerti, memahami isi hati-Mu melalui firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, hatiku percaya. Saat ini saya mengajak kita semua untuk teduh di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, saat ini kita angkat satu pujian berkat kemurahan. Penuh dengan harapan.
Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk studi kami bersyukur untuk pekerjaan kami. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Seringkali kami menyakiti, mengecewakan hati-Mu, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Ampuni kami anak-anak-Mu Bapa, dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk tidak kembali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saat ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman. Kami mohon Tuhan berkati kami semua. Biarlah Tuhan firman pada saat ini akan tersampaikan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Ampuni dosa kami,
sambut dan sempurnakan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Disilahkan pemuda untuk membacakan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Terima kasih. Adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Dengan kasih dan kuasa Allah Bapa di sorga telah berkenan menuntun kita melewati romantika kehidupan, walaupun kita diperhadapkan dengan keadaan sekarang ini. Sebagai orang percaya, kita patut menyambut pimpinan dan karya Tuhan dengan rasa ungkapan syukur, walaupun terkadang kita ragu untuk melangkah terus. Kadang kita melangkah ke arah yang kurang tepat. Sering ada masa-masa suram, ada masa-masa pahit yang kita alami. Tapi kenyataannya saat ini kita boleh berada sebagaimana kita ada. Kita yakin tidak ada seorang pun di antara kita sebagai manusia yang dapat menambahkan detik yang berharga bagi kehidupan ini selain hanya karena anugerah dan berkat Tuhan semata-mata. Adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika dengan tegas menekan hal ini agar jangan mereka lalai mempersiapkan diri menanti hari Tuhan. Mereka harus berjaga-jaga karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam hari. Menurut Paulus, semua orang percaya adalah anak-anak terang
Dan karena itu, tanda kehidupan sebagai anak terang harus diwujud nyatakan dalam seluruh sikap dan perilaku hidup sambil menanti hari Tuhan. Agaknya jemaat Tuhan, adik-adik pemuda yang berada di Tesalonika, mereka beranggapan bahwa hari Tuhan itu akan segera tiba. Dan itu sebabnya mereka menjadi orang-orang yang pasif dalam kehidupan imannya. Pada segi yang lain, mereka percaya bahwa mereka pasti selamat karena pengorbanan Kristus. Mereka salah menggunakan waktu anugerah keselamatan dengan hanya memuaskan keinginan mereka sendiri dan kepentingan diri semata-mata. Padahal anugerah keselamatan tersebut menuntut suatu tanggung jawab dalam menghadirkan hidup yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Rasul Paulus mengingatkan agar jangan mereka menjadi anak-anak kegelapan, supaya mereka tidak ditimpa muka Allah. Mereka harus menggunakan hari-hari kehidupan mereka itu untuk berjaga-jaga dan menampilkan gaya hidup sebagai anak-anak terang yang selalu berbaju siarakan iman dan kasih, serta bertopongkan pengharapan keselamatan. Mereka harus mempersiapkan diri dan lingkungan kehidupan mereka untuk siap menanti hari Tuhan tersebut. Benar, adik-adik pemuda, bahwa menanti memang dapat membosankan, apalagi menanti dalam keadaan pasif. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan untuk senantiasa siap, selalu siap dan setia pada saat ini. Harus selalu berjaga-jaga selalu. Adik-adik pemuda yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, waktu kehidupan kita terus berlalu. Kita perlu menyambut hari ke depan sebagai anugerah Tuhan yang perlu disyukuri, namun tetap dalam keadaan waspada dan berjaga-jaga sebagai anak-anak terang yang sedang menanti waktu Tuhan. Bukan kapan waktunya yang akan kita persoalkan, melainkan bagaimana mempersiapkan diri menantinya. Ini yang penting, agar pada saatnya tiba, kita kedapatan sebagai hamba yang setia yang sedang menanti tuannya, dan jangan sebagai 5 anak darah yang bodoh. Kita bisa baca pada Matius 25 ayat 1-13, yang tidak dikenal oleh tuannya. Kalau toh waktu itu belum juga tiba, maka itulah waktu anugerah bagi kita untuk bertobat dan membenahi diri. Jangan kita menganggap masih lama waktu Tuhan itu, dan karena itu kita secara salah mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya, saudara seorang pemuda, jangan saudara beranggapan bahwa masih banyak waktu karena saya masih muda. Mumpung waktu masih muda, dan karena itu menggunakan masa muda saudara untuk menginginkan atau memuaskan keinginan diri. Adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bila waktu itu tiba, tidak ada pertimbangan orang tua atau masih muda atau anak muda, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa selalu berjaga-jaga setiap saat.
Tidak ada manfaatnya kita menikmati semua keinginan daging dan pada akhirnya jiwa kita binasa. Semua yang ada di dunia ini semu dan berubah-ubah. Karena itu, karena apa yang ada saat ini belum tentu ada sesaat kemudian. Senyum saudara, senyum saya, senyum adik-adik muda tidak bertahan untuk selamanya. Kebahagiaan saudara, kebahagiaan saya, kebahagiaan kita semua pun tidak akan abadi. Jangan kita hilangkan kesempatan berharga ini. Kristus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya kepadanya. Bahkan Kristus telah memberikan tiket kita untuk bersama-sama saudara dan saya memasuki kemuliaannya. Janganlah kita lepaskan kesempatan emas itu hanya untuk sesuatu yang tidak pasti. Berdoalah dan mohon penyertaan Roh Kudus agar kita dapat bertahan dengan pergumulan dan masalah hidup. Apakah pada saat ini adik-adik bergumul dengan keadaan yang sekarang kita hadapi? Apakah adik-adik bergumul dengan masa muda yang dijalani? Atau adik-adik bergumul dengan pendidikan yang sekarang ini? Sandarkanlah itu kepada Tuhan. Berdoalah itu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membukakan jalan yang terbaik kepada adik-adik dan saya. Karena setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, setiap orang yang berjaga-jaga, pasti kita akan dianugerahi mahkota kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu kita angkat pujian, segala puji syukur. Adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami senantiasa selalu datang mengucap syukur dan berterima kasih karena kami merasakan begitu besar kasih dan anugerah Allah dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalamnya kami boleh mendengarkan kebenaran firman.
Kami percaya Tuhan firman-Mu itu akan senantiasa memberi berkat, bahkan menjadi berkat dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Teristimewa Tuhan kepada adik-adik pemuda. Tuhan kiranya akan senantiasa menuntun mereka dalam hidup dan kehidupan mereka di masa muda mereka. Teristimewa Tuhan juga di dalam mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan kiranya akan memberkati dalam pekerjaan mereka atau apapun usaha-usaha mereka yang mereka jalani pada saat ini. Tuhan kiranya akan memberkati. Biarlah Tuhan kasih dan anugerah Allah senantiasa nyata dalam kehidupan adik-adik pemuda kami. Pergumulan-pergumulan mereka yang mereka hadapi Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa membukakan jalan yang terbaik, sehingga mereka senantiasa selalu merasakan kasih dan anugerah Allah yang tak putus-putusnya dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka senantiasa selalu percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa adik-adik pemuda yang berulang tahun, Tuhan kiranya akan menyempurnakan semua ungkapan syukur mereka. Biarlah Tuhan mereka senantiasa terberkati dalam kehidupan mereka di usia mereka yang baru. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan juga kami berdoa buat adik-adik pemuda yang sementara beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati hidup mereka dan keluarga mereka. Adik-adik pemuda yang melaksanakan tugas pada saat ini, Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan kuat dan sehat juga akan senantiasa dimiliki, sehingga pelayanan-pelayanan mereka dapat berjalan dengan baik. Berdoa juga buat seluruh atau organisasi mereka, organisasi pemuda Victory Palu. Tuhan berkati juga mereka, biarlah mereka senantiasa seia dan sekata, sehingga pelayanan mereka juga akan dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan mau terima demi pelayanan di jemaat Victory Palu, terutama pelayanan di pemuda Victory Palu. Bapa di dalam surga, ampuni dosa kami, sambut dan sempurnakan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, sumber hidup, sumber keselamatan, dan sumber berkat bagi kami. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, tenanglah kini hatiku. Adik-adik pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan pada saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Kami kembalikan kepada pembawa
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat sampai kita berjumpa kembali di waktu yang Tuhan tentukan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.